Halo Sobat Rangkumer. Pernahkah kalian membayangkan untuk menjadi warga negara lain atau menjadi bagian dari ras lain? Mungkin sebagian besar dari kalian pernah membayangkan bagaimana rasanya menjadi penduduk negara maju, salah satunya menjadi warga negara Amerika Serikat. Tapi satu hal yang pasti, kalian tidak benar-benar dapat memilih di mana dan jadi siapa kalian dilahirkan. Kalian mungkin juga pernah bosan tinggal di Indonesia dan ingin melarikan diri ke negara lain yang lebih maju dan memulai hidup baru. Tetapi negara yang kalian pikir telah maju itu mungkin saja tidak lebih baik dari Indonesia. Berikut adalah beberapa kemungkinan jika kalian terlahir sebagai remaja Amerika. Namun sebelum lanjut ke videonya, kami ingatkan kepada sobat semua untuk menekan tombol subscribe agar kami lebih semangat membuat video-video baru. Mari kita bangun channel ini agar dapat menghibur dan bermanfaat bagi banyak orang. Setuju kan? Oke. 1. Tidak menerima pelajaran agama di sekolah. Tentu saja, itu memalukan. Karena agama harus menjadi pedoman bagi manusia untuk hidup di dunia. Tapi ya, itulah yang terjadi ketika kalian bersekolah di Amerika Serikat. Bukan hanya tidak ada pelajaran agama, tetapi juga tidak ada kebiasaan berdoa sebelum kelas dimulai. Bagi orang Amerika, agama adalah urusan pribadi setiap individu. Ini tanggung jawab pribadi, orang tuanya dan pemuka agama, bukan masalah nasional. Siapapun yang berpikir Natal adalah perayaan yang hikmat di gereja, maka pendapat itu adalah salah. Ada lebih banyak pesta Natal untuk menghidupkan suasana. Tidak semua orang Amerika adalah Kristen atau Katolik. Banyak dari mereka adalah Muslim, Yahudi, atau bahkan agama atau kepercayaan lain yang belum pernah kalian dengar. Ateis juga banyak. 2. Tidak harus memakai seragam sekolah. Hal tersebut juga bisa kalian lihat saat menonton film Hollywood, dan seperti yang kalian lihat di hampir setiap sekolah, dari TK hingga SMA, siswa tidak perlu memakai seragam. Tapi itu tidak berarti mereka bisa memakai apapun yang mereka suka. Masih ada aturan yang harus dipatuhi, seperti tidak memakai celana boxer atau crop top. Faktanya, beberapa sekolah umum dan agama mengharuskan siswa untuk mengenakan seragam, sehingga kebebasan ini tidak sepenuhnya ditegakkan di semua sekolah Amerika. Kalau di Indonesia, kalian mungkin harus menunggu sampai kalian kuliah. Kalian kemudian dapat mengenakan pakaian yang bebas dan pergi ke sekolah. 3. TGIF, saatnya kamu merayakan hari Jumat. Pernahkah kalian mendengar atau membaca istilah TGIF? TGIF adalah singkatan dari Thanks God It's Friday, yang artinya bersyukur kepada Tuhan. Hari ini, hari Jumat, siswa tidak harus pergi ke sekolah Sabtu depan, sehingga siswa biasanya merayakannya dengan mengadakan pesta di rumah teman pada Sabtu malam itu. Anehnya, orang tua Amerika tidak lagi menganggap kebiasaan seperti ini aneh. Jika ingin melihat betapa meriahnya pesta mereka, kalian bisa menonton video klip Last Friday Night karya Katy Perry atau film Easy Emma Stone. Apakah malam minggu kalian segila mereka? 4. Mendapat cuti sekolah sampai 3 bulan. Ya, kalian mendapatkan liburan musim panas dari Juni hingga awal September. Sebelum musim liburan, remaja Amerika melakukan olahraga dan diet yang intens untuk mendapatkan tubuh musim panas yang dapat mereka banggakan di musim panas. Kemudian kebanyakan dari mereka berduyun-duyun ke pantai dengan bikini untuk mendapatkan kulit kecoklatan. Namun, banyak orang menghabiskan waktu mereka di perkemahan musim panas, magang, dan bahkan pekerjaan paruh waktu. 5. Prom night akan menjadi salah satu malam spesialmu. Jujur, kalian pasti ingin ada prom night di sekolahmu kan? Prom night adalah jenis pesta dansa yang diadakan sekolah pada malam hari setelah ujian akhir. Selain menari di acara ini, raja dan ratu sekolah biasanya dipilih. Semua remaja Amerika akan setuju bahwa prom night adalah acara yang harus dialami setidaknya sekali seumur hidup. Pada acara ini, kalian dapat menikmati musik di lantai dansa setelah mengenakan gaun cantik dan dasi hitam. Nah, bagi kalian yang lagi single biasanya bingung karena tidak ada yang diundang ke acara ini. Kalian bisa banget ajak teman satu kelas, teman satu organisasi, tetangga, teman dari sekolah lain, bahkan sepupu.
Bagi yang belum menemukan mitra prom night ini, bersiaplah untuk diganggu dan dicap sebagai pecundang. Orang yang tidak berani pergi ke prom night sendirian biasanya tinggal di rumah dan juga merasa malu. 6. Kamu akan ditertawakan ketika masih perawan saat remaja. Perawan yang dimaksud tidak hanya berlaku untuk anak perempuan tetapi juga untuk anak laki-laki. Kalau di Indonesia, membicarakan anak remaja yang sudah seperti itu adalah hal yang bikin heboh, namun itu adalah hal yang lumrah di Amerika Serikat. Jika kalian seorang yang masih perawan atau perawan perguruan tinggi, kalian dianggap aneh, canggung, kuno, dan tidak berhasil. Namun, beberapa orang percaya bahwa kehilangan keperawanan atau hubungan seksual seharusnya hanya terjadi setelah sumpah pernikahan dibuat. Siapapun yang memiliki prinsip seperti itu pasti deh kalian akan dicap sangat kuat. 7. Bermesraan di depan umum mungkin menjadi hal lumrah bagi kalian. Kalian mungkin dipaksa untuk mencium pacar kalian. Ini tampaknya lebih alami ketika kalian benar-benar berkencan. Juga, tidak mengherankan melihat banyak pasangan berciuman dan mengobrol di sudut-sudut sekolah atau di dalam kelas. Karena itu adalah cara untuk mengekspresikan kasih sayang mereka. Belum lagi ciuman, hamil di usia sekolah tidak mengejutkan. 8. Kalian mungkin akan merasakan gilanya tradisi Spring Break. Spring Break adalah tradisi tahunan pesta ultra bebas dan ultra gila di garis pantai terbesar Amerika. Penjelasan tentang suasana Spring Break bisa kalian tonton di film Spring Breakers yang dibintangi oleh Selena Gomez. Ribuan orang bersama-sama liar di sana, dari mengenakan pakaian yang sangat sedikit hingga kontak fisik yang hampir telanjang seperti berciuman, minum-minum, seks di depan umum, kecanduan narkoba, dan lain-lain. Kalian dapat melihat dan bahkan melakukannya. Gimana, kebayang nggak kalau hal itu terjadi di Indonesia? 9. Bahkan orang tua yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah. Banyak orang Amerika modern memiliki perasaan bahwa pernikahan hanya melegalkan jenis kelamin dan kekuatan untuk memaksa komitmen jangka panjang. Banyak anak yang hidup bersama dengan orang tua mereka yang hanya berlaku sebagai kencan dan bukan suami istri. Misalnya, lihat hubungan antara Kylie Jenner dan Travis Scott, bekas pasangan Brad Pitt dan Angelina Jolie. Apa yang akan terjadi jika orang tua kalian melakukannya? Tentu saja, anak-anak harus beradaptasi dengan kehadiran baru orang tuanya yang diundang untuk hidup bersama. Miris bukan? Apakah kalian ingin dilahirkan sebagai remaja Amerika? Mungkin mereka mulai merasakan beberapa hal yang mulai menembus Indonesia, terutama di kota besar seperti Jakarta. Namun demikian, jangan lupa tugas kalian sebagai generasi bangsa untuk menegakkan dan mengamalkan Pancasila, adat istiadat, dan norma-norma luhur yang berlaku di Indonesia. Nah, Sobat Rangkumer, demikianlah video kami hari ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya dan terima kasih sudah menonton.